Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang teori, macam-macam, dan praktis marketing. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Ihsan Zaman dengan NIM 21104111200. Oke, bab pertama, eksekutif pemasaran. Yang pertama, pentingnya pemasaran. Yang kedua, kebangkitan pemasaran. Yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan, strategi penciptaan nilai. Yang keempat, kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, pemasaran berkelanjutan. Untuk yang pertama yaitu pentingnya pemasaran. A. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Konsep dasar di balik pemasaran adalah kebutuhan manusia, kebutuhan individu atau needs akan suatu keadaan dari perasaan kekurangan. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kebutuhan fisik meliputi makanan, pakaian, kehangatan, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat atau sosial mencakup solidaritas, kebersamaan, dan perhatian. Yang ketiga, kebutuhan pribadi meliputi pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan atau wants adalah kebutuhan manusia dibentuk oleh budaya dan kepribadian. Sebagai contoh, orang Amerika membutuhkan makanan, tetapi yang diinginkan adalah hamburger. Keinginan dibentuk oleh masyarakat dan dipaparkan sebagai objek yang memenuhi kebutuhan mereka. Ketika daya beli didukung, keinginan menjadi permintaan atau demand. B. Definisi permintaan. Yang pertama, pemasaran atau marketing adalah kegiatan manusia yang menangani kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kotler dan Gary Armstrong, 2008. Selanjutnya, Philip Kotler menjelaskan pemasaran atau disebut marketing merupakan proses sosial dan manajemen di mana orang dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan berbagai produk dan nilai. Yang kedua, menurut American Marketing Association atau AMA mendefinisikan pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemegang kepentingannya. C. Tahap pemasaran. Saat ini ada cara pandang atau perspektif baru tentang proses bisnis, karena dalam perekonomian saat ini orang menghadapi banyak pilihan. Masing-masing dari mereka memiliki persepsi, preferensi, dan kriteria pembelian mereka sendiri. Pesaing cukup pintar dalam mengembangkan dan memberikan penawaran untuk target pasar secara jelas. Implementasi ini mendorong proses bisnis baru yang memprioritaskan pemasaran dalam suatu rencana. Perusahaan sekarang melihat diri mereka sebagai bagian dari proses pengiriman nilai daripada berfokus pada produksi dan penjualan. Pembuatan dan pengiriman nilai dapat dibagi menjadi 3 tahap. Antara lain, yang pertama, pilih nilainya, yang kedua, memberikan nilai, dan langkah ketiga, yaitu pengiriman nilai. Yang kedua, kebangkitan pemasaran. A. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari 2 kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran atau marketing merupakan suatu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian suatu program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara suatu transaksi yang menguntungkan dengan pembeli sebagai sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen merupakan suatu proses perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Manajemen pemasaran juga merupakan seni untuk menjangkau, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan dengan memilih target pasar dan menciptakan, memberikan, dan berkomunikasi dengan keunggulan nilai pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Hamidan Aziz. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Setelah pelanggan dan pasar memiliki pemahaman yang jelas, manajer pemasaran dapat mengembangkan strategi pemasaran yang berpusat pada pelanggan. Tujuan dari manajemen pemasaran adalah untuk menemukan, menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan target pelanggan, menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Kemudian memilih pelanggan yang dilayani. Pertama, dalam mengembangkan strategi pemasaran yang baik, perusahaan harus terlebih dahulu
memutuskan siapa yang akan dilayani. Yang kedua, perusahaan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen sasaran atau target pemasaran. Yang ketiga, perusahaan kemudian harus memutuskan bagaimana melayani target pelanggan dan bagaimana perusahaan membedakan dan menetapkan posisi pasarnya. Yang keempat, bisnis memenuhi kebutuhan mereka dengan menawarkan proposisi nilai yang merupakan sejumlah insentif yang menjanjikan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, proposisi nilai dorong oleh penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang mengarah ke hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian pemilihan proporsi nilai. Nilai perusahaan adalah jumlah laba atau nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian orientasi manajemen pemasaran, yaitu ada 5 konsep alternatif yang membentuk dasar tahapan organisasi dalam pengembangan dan implementasi strategi pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, pemahaman sosial. Kemudian ada manajemen hubungan pelanggan, strategi penciptaan nilai. Ada 3, yaitu yang pertama, menyiapkan rencana dan program pemasaran yang terintegrasi. Yang kedua, membangun hubungan pelanggan. Dan yang terakhir, manajemen hubungan pelanggan. Kemudian ada kebutuhan pelanggan, ada 2, yaitu tingkat hubungan dan peluang pelanggan. Kemudian ada strategi pengembangan nilai pelanggan. Kemudian ada pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing menekankan kepada aktivitas pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan pelaku bisnis atau perusahaan pada saat ini. Juga dapat saat yang bersamaan tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Untuk dapat melaksanakan pemasaran berkelanjutan dengan baik, produsen dan konsumen harus dapat melakukan aksi nyata yang dapat mendukung terciptanya kondisi ekonomi dan sosial yang sehat. Yang utama yang dapat mendukung semua ini terjadi, yaitu yang pertama, konsumen risk, yaitu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan pihak penjual. Yang kedua, environmentalism, yaitu gerakan terorganisir yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andian Ria Mustika, NIM 21104111202, akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu perilaku konsumen. Di bab 2 ini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perilaku konsumen, yang kedua yaitu modal perilaku konsumen, yang ketiga yaitu motivasi belanja konsumen, yang keempat tahap keputusan pembelian, yang kelima adalah evaluasi alternatif dan keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu jenis keputusan pembelian. Poin pertama yaitu perilaku konsumen. Yang A yaitu teori perilaku. Perilaku merupakan suatu aktivitas dan kegiatan organisme yang dilakukan. Aktivitas bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Manusia bertindak dan beraktivitas disebabkan adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya kebutuhan akan timbul motivasi dan penggerak.
sehingga individu beraktivitas untuk mencapai tujuan dan akan mengalami suatu tingkat kepuasan. Benjamin S. Bloom tahun 1956 berpendapat bahwa ada 3 tingkatan ranah perilaku, yaitu pengetahuan, attitude, dan tindakan. Yang pertama akan membahas tentang pengetahuan atau knowledge adalah hasil dari penginderaan manusia atau hasil dari pengetahuan seseorang tentang objek melalui indera yang mereka miliki. Yang kedua adalah sikap atau attitude adalah respon tertutup seseorang terhadap rangsangan atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tindakan atau praktik. Praktik terbimbing adalah melakukan suatu yang ketiga adalah tindakan atau praktik. Tindakan atau praktik merupakan sesuatu tetapi tetap menggunakan pedoman. Sedangkan praktik mekanismenya adalah melakukan sesuatu secara otomatis. Yaitu model perilaku konsumen. Perilaku konsumen tidak mudah dipahami karena ada banyak faktor yang dapat berinteraksi dan mempengaruhi. Yang kedua yaitu model perilaku konsumen. Perilaku konsumen tidak dapat dipahami karena ada banyak faktor yang dapat berinteraksi dan mempengaruhi. Pendekatan pemasaran yang dilakukan perusahaan harus dikembangkan seefektif mungkin untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Selain itu, penjual perlu memahami konsumen dan mengetahui tentang perilaku, tindakan, dan pemikiran konsumen. Ada banyak perbedaan di antara konsumen, tetapi tidak ada banyak kesamaan. Selanjutnya yaitu motivasi belanja konsumen. Perkembangan bisnis saat ini telah diwarnai dengan berbagai macam kompetisi di segala bidang. Melihat kondisi ini menyebabkan pembisnis semakin dituntut memiliki strategi tepat dalam memahami target volume penjualan. Mengingat perkembangan teknologi semakin meningkat dinamis, manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak bersaing. Berdasarkan Kotler dan Keller tahun 2012, dalam meningkatkan persaingan, setiap perusahaan harus dapat memenangkan persaingan dengan memajang produk yang terbaik dan dapat memiliki selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah. Jadi, pada dasarnya, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memuaskan konsumen melalui produk yang ditawarkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen ada 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat mempengaruhi perilaku konsumen antara lain salah satunya adalah motivasi selain persepsi. Selanjutnya ada tahap keputusan pembelian. Perilaku konsumen menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Proses pengambilan keputusan tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 tahap. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Analisis keinginan dan kebutuhan terutama difokuskan pada menemukan keinginan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan tidak terpuaskan. Ketika kebutuhan ini diketahui, konsumen harus segera memahami kebutuhan yang mungkin atau tidak mungkin terpenuhi dan terpuaskan akan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, proses pembelian atau akuisisi dimulai pada tahap ini. Selanjutnya ada perolehan informasi. Konsumen yang tertarik dengan kebutuhan mereka wajib mempelajari lebih lanjut tentang produk dan layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada penilaian alternatif. Fase ini terdiri dari 2 tahap. Dengan kata lain, setelah menetapkan target pembelian dan akan mengevaluasi dan mempertahankan opsi pembelian yang dipilih berdasarkan tujuan pembelian. Tujuan pembelian tidak selalu sama untuk setiap konsumen, tergantung pada jenis dan kebutuhan produk. Beberapa pelanggan ingin membeli untuk memenuhi kebutuhannya, sementara yang lain ingin memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli di sini adalah proses pembelian yang nyata. Oleh karena itu, setelah fase awal diterapkan, konsumen harus memutuskan apakah akan membeli produknya atau tidak. Dan yang kelima adalah tindakan pasca pembelian. Konsumen mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu setelah membeli produk. Pekerjaan penjual atau pemasar tidak berakhir ketika produk dibeli, tetapi akan berlanjut sampai waktu dibeli. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. Selama fase evaluasi, konsumen membentuk preferensi mereka sendiri atas merek dengan serangkaian pilihan. Pelanggan mungkin siap membeli produk terbaik.
ada dua faktor perbedaan antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor yang paling utama dan pertama dalam tahap evaluasi alternatif dan keputusan pembelian adalah sikap orang lain. Pemilihan yang dibuat orang tentang pilihan mereka bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah kekuatan sikap negatif orang lain terhadap pemilihan konsumen. Yang kedua adalah dorong konsumen untuk mengikuti orang lain. Faktor yang kedua yaitu faktor yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan perubahan niat dan niat untuk membeli. Yang selanjutnya ada jenis keputusan pembelian. Semua konsumen selalu membuat keputusan berbeda tentang pencarian, pembelian, dan penggunaan berbagai produk dan merek. Dalam kebanyakan kasus, setiap pelanggan harus melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. 4 jenis perilaku pembelian konsumen tergantung pada tingkat keterlibatan dan branding pelanggan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang rumit. Proses dalam perilaku pembelian ini terdiri dari 3 langkah. Prosesnya yaitu pembelian mendapatkan kepercayaan pada produk, yang kedua yaitu pembelian mengembangkan hubungan dengan produk, dan yang ketiga yaitu pembeli memilih pembelian dengan cermat. Selanjutnya yaitu bab 3 ada matriks pemasaran. Bab ini akan menjelaskan yang pertama yaitu matriks keuangan, yang kedua yaitu margin keuntungan, yang ketiga yaitu pengembalian investasi, yang keempat yaitu matriks perilaku, dan yang kelima yaitu matriks memori. Saya, Desria Silvana, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Andian Ria Mustika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks keuangan. Matriks keuangan mencakup hal-hal seperti pendapatan penjualan, laba, dan dampak arus kas. Tak satu pun dari ini adalah ilmu roket dan diajarkan dalam bisnis dasar atau kursus akuntansi. Jadi, dalam buku teks ini, kami berkonsentrasi terutama pada matriks berbasis pelanggan. Namun, ada beberapa aspek penting tentang beberapa matriks keuangan populer yang tidak selalu dipahami dengan baik oleh pemasar. Ini dijelaskan di bawah. Keuntungan dan kontribusi keuntungan laba sama dengan pendapatan penjualan biaya. Untuk yang selanjutnya, margin keuntungan. Margin keuntungan adalah metrik yang digunakan secara teratur untuk membandingkan produk tertentu. Cara berpikir sederhana tentang margin keuntungan adalah dengan mengatakan beberapa banyak yang diperoleh perusahaan dari penjualan ini setelah dikurangi biaya langsung untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan. Ini dapat disimpulkan seberapa untungnya bagi kita. Secara teknis, margin laba mengacu pada seberapa besar kontribusi terhadap biaya tetap dan laba yang jualan ini setelah dikurangi biaya langsung untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan. Ini dapat disimpulkan seberapa untungnya bagi kita. Secara teknis, margin laba mengacu pada seberapa besar kontribusi terhadap biaya tetap dan laba yang diperoleh perusahaan dari pendapatan penjualannya. Dengan demikian, margin keuntungan 20% berarti bahwa 80% dari pendapatan penjualan hilang dalam biaya produksi, dan 20% tetap berkontribusi pada biaya tetap dan potensi keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada pengembalian investasi. Gagasan pengembalian investasi atau yang biasa disebut dengan ROI sangat populer dalam dunia pemasaran. Meskipun istilah ini digunakan dengan sangat longgar, itu sering digunakan hanya untuk berarti akuntabilitas atau untuk merujuk ke metrik keuangan apapun. ROI ini mengacu pada persentase pengembalian pada beberapa aktivitas pemasaran. Dengan kata lain, semua pengembalian dari kampanye dikurangi biaya investasi atau kampanye dibagi dengan biaya kampanye. Yang selanjutnya adalah matriks perilaku. Matriks perilaku ini mempunyai 2 bagian, yaitu yang pertama penjualan. Metrik ini relatif jelas, tapi perlu disebutkan bahwa metrik ini dapat dinyatakan dalam beberapa cara yang berbeda, seperti yang pertama, pendapatan dolar, yang kedua, unit terjual, yang ketiga, berat atau volume yang terjual, yang keempat adalah jumlah kesempatan pembelian. Untuk selanjutnya, metrik saham. Metrik saham mengacu pada beberapa banyak dari total penjualan pendapatan dolar, yang kedua unit terjual, yang ketiga berat atau volume yang terjual, yang keempat adalah jumlah kesempatan pembelian. Untuk selanjutnya, metrik saham. Metrik saham mengacu pada beberapa banyak dari total penjualan dalam kategori produk atau merek tertentu, yaitu apa pangsa pasarnya, sekali lagi dapat dinyatakan dalam volume atau nilai. Merek dengan harga tinggi akan memiliki pangsa nilai yang lebih tinggi daripada pangsa volume. Selanjutnya adalah penetrasi pasar. Strategi pertumbuhan penetrasi pasar atau market penetration yaitu strategi mengembangkan pasar yang telah ada atau existing market dan produk yang telah ada atau existing product.
Penetrasi biasanya dilaporkan bersama rata-rata frekuensi pembelian, karena bersama-sama kedua metrik ini membentuk penjualan merek. Dapat kita lihat, penetrasi kali frekuensi pembelian sama dengan total penjualan. Untuk selanjutnya adalah matriks memori. Matriks memori menggambarkan informasi yang dimiliki oleh konsumen dalam ingatan mereka terkait dengan produk atau merek. Berikut ini adalah metrik memori yang paling umum digunakan oleh manajer pemasaran, yaitu yang pertama ada kesadaran merek, yang kedua asosiasi citra merek, yang ketiga ketersediaan mental, yang keempat sikap, yang kelima kepuasan pelanggan dan kualitas layanan, yang keenam niat untuk membeli atau mempertimbangkan merek di masa depan. Dengan demikian, semua metrik memori sangat dipengaruhi oleh perilaku masa lalu. Jadi, merek yang lebih besar dengan lebih banyak orang yang telah menggunakannya. Dan baru-baru ini mendapat skor lebih tinggi, ini harus dipertimbangkan ketika menafsirkan metrik memori. Di antaranya, kesadaran merek, yang kedua asosiasi citra merek, yang ketiga ketersediaan mental, yang keempat sikap, yang kelima kepuasan pelanggan dan kualitas layanan. Ada banyak aspek atau dimensi pelayanan yang paling sering diukur, di antaranya yang kesatu keandalan, yang kedua daya tangkap, yang ketiga empati, yang keempat jaminan, yang kelima berwujud. Sekian dan terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.